Gadis ini menemukan makhluk aneh. Tanpa diduga ada monster yang bersembunyi di dalam. Hanya melihatnya membawa kepala hiu. Tapi tubuh bagian bawah tumbuh 8 kaki. Lorena sangat bersemangat. Jadi dia membawanya kembali ke akuarium. Di bawah perawatannya yang penuh pengabdian. Baru 8 bulan. Binatang aneh ini telah tumbuh puluhan kali. Sesuatu hari, pria itu melemparkan ikan hidup ke laut. Tetapi sedikit lebih dekat untuk menyebabkan konsekuensi serius. Untungnya, pemiliknya segera mengisi kotak obat penenang. Hanya berhasil menetralisir bahaya. Ingin tahu lebih banyak tentang perilaku ikan Sarctapus ini? Lorena mencari banyak sumber informasi di internet. Akhirnya melihat penemuan penting. Jadi jenis Sarctapus itu sangat agresif. Sering menyerang orang sekitarnya. Karena dia ingin mencegah tragedi terjadi lagi. Peneliti ingin meledak monster itu. Tapi tidak menyangka telur hiu hanyut mengikuti arus laut. Diambil oleh nelayan. Dan begitu saja, itu secara acak jatuh ke tangan Lorena. Meskipun Lorena tahu bahwa Sarctapus itu berbahaya. Tapi dia tetap menjaganya seperti hewan peliharaan. Dia tidak tahu bahwa karena tindakan inilah yang hampir menyebabkan konsekuensi serius. Suatu hari, pasangan itu marah dan mengeluh bahwa tiket masuknya terlalu mahal. Tapi tidak ada yang menarik di dalam. Dan mengatakan bahwa dia akan menghubungi jurnalis untuk menyingkirkan akuarium. Pemilik akuarium tidak mau mempermasalahkannya. Ajak mereka untuk melihat sensasinya. Dia mengambil seekor ikan hidup dan melemparkannya ke dalam air. Suami mengambil video untuk diposting di media sosial. Wanita itu melepas sepatunya untuk bersiap merendam kakinya. 1 detik kemudian, satu tentakel menggoda muncul dari air. Wanita itu sangat ketakutan sehingga dia pingsan di tempat. Bos melihat ini dan dengan cepat menuangkan obatnya. Baru saja lolos dari bahaya. Sebelum pergi, pria itu meninggalkan pesan. Pasti akan menghubungi jurnalis untuk menyingkirkan akuarium. Di sisi yang lain, Dr. Simes tolong gabungkan gen barakuda raksasa dan kadal bersayap. Meneliti spesies baru yang disebut Pteracuda. Itu dikendalikan oleh sistem dan memiliki kekuatan penghancur yang besar. Tapi tiba-tiba, programmer Puton diam-diam memodifikasi data. Ingin mengambil Pteracuda Paracuda sebagai miliknya. Dia menggunakan sistem kontrol Pteracuda untuk menghancurkan laboratorium. Dr. Simes memerintahkan para pria untuk mengejarnya. Tanpa diduga, tidak ada yang bisa mengalahkan Pteracuda. Peluru itu mengenai tubuhnya, tidak ada kesakitan. Bikin dia tambah gila. Helikopter akhirnya terlempar ke laut olehnya. Awak helikopter semua pergi menemui Tuhan. Hanya Ham yang beruntung masih hidup. Saat ini, Dr. Simes melihat berita serangan Sarctapus terhadap turis. Langsung mendatangi pemiliknya dan ingin membelinya. Gunakan untuk menghancurkan Pteracuda. Pria ini menuangkan cairan aneh ke dalam air. 1 detik kemudian, seekor Sarctapus dengan ukuran besar muncul dari air. Ham bermaksud menggunakan pistol untuk menembak. Akhirnya, Sarctapus yang berada di bawah pengaruh ramuan di dalam air pingsan. Lorena melihat itu dan berlari untuk menghentikannya. Tapi dikunci di rumah oleh bosnya. Ham menggunakan bor listrik untuk membuat lubang di kepala Sarctapus. Berikan pengontrolnya. Jatuhkan ke laut agar bisa melawan Pteracuda. 2 monster bertemu di air. Sarctapus meraih Pteracuda dan menyeretnya ke dasar laut. Jelas Pteracuda lemah di lingkungan air. Itu berjuang dan akhirnya melarikan diri dari air. Setelah itu, Sarctapus menarik ekornya ke bawah. Menusuk punggungnya dengan tentakel berduri. Pteracuda terluka. Berbalik dan berikan Sarctapus beberapa tembakan. Baru bisa kabur. Di sini, setelah Lorena lolos, langsung menelpon pacarnya yang sedang bekerja di pantai. Menyuruhnya untuk segera membubarkan para turis dari sana. Tapi sekarang turis bermain dengan antusias. Tidak memperhatikan apa yang dia katakan. Pada saat ini, Sarctapus mulai menyergap para turis di pantai. Dan Pteracuda berburu di mana-mana.
Ketika semua orang melihat ini, mereka lari ketakutan. Pasangan ini akan naik pesawat untuk pergi. Tetapi tidak berharap berada di pemandangan petera kuda. Itu dengan gila menggigit sayap pesawat. Pesawat tidak seimbang. Jadi jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Sarktapus juga sibuk mengayunkan tentakel di mana-mana menyerang para turis di atas kapal. Petera kuda melihat ini dan terbang ke sini. Ingin melawan Sarktapus sekali lagi. Perang besar kedua antara dua monster dimulai sekali lagi. Mereka saling menggigit di bawah laut. Tapi petera kuda tidak bisa menandingi Sarktapus kalau di bawah air. Jadi dia dengan cepat melarikan diri dari air. Terbang langsung ke langit. Siapkan serangan dari atas. Tidak menyangka bahwa Sarktapus akan segera bersiap. Meraih petera kuda dan melemparkannya sejauh puluhan meter. Petera kuda sangat marah sehingga dia tidak tahan dengan penghinaan ini. Berbalik serangnya dan tangkap Sarktapus terbang ke udara. Tapi Sarktapus bukan tidak berguna di udara. Tanpa henti menggunakan tentakel untuk menyerang perut lawan. Tetapi petera kuda adalah spesies dengan kecerdasan 250. Ketahui bahwa orang-orang mengendalikan segalanya. Itu menggigit perangkat kontrol yang terpasang di kepala Sarktapus. Membuangnya ke laut dan berbalik dan terbang menjauh. Lihat rencananya gagal. Dokter Simes memikirkan cara lain dan mengirim Lorena pergi. Karena dia merasa bahwa Lorena lah yang membesarkan Sarktapus. Dia harus memiliki cara untuk mengendalikannya. Tidak berharap Lorena memanfaatkan waktu dia tidak memperhatikan. Lari dari mobil untuk menemukan pacarnya bekerja di laut. Suruh dia lari dengannya. Tapi pacarnya menolak. Mengatakan dia adalah penjaga pantai jadi dia harus mempertahankan pekerjaannya. Setelah itu, dia mengendarai sampan untuk memecah ombak di laut. Segera menjadi sarapan petera kuda. Lorena kehilangan pacarnya yang ingin balas dendam. Memutuskan untuk bekerja sama dengan Dr. Simes untuk menangkap monster itu. Seekor Sarktapus muncul dari air. Menumpahkan uang pria itu ke tanah. Ini semua miliknya. Dia dengan cepat ambil uangnya. Tapi 1 detik kemudian, Sarktapus langsung tangkapnya. Penjaga keamanan melakukan yang terbaik. Tetapi peluru yang ditembakkan tidak hanya tidak melukainya. Sebaliknya, itu membuatnya semakin marah. Gunakan tentakel untuk menghancurkan akuarium. Lalu lari ke laut. Bahkan tidak memaafkan orang yang lewat. Di sisi lain, dari Departemen Investigasi tempat kejadian, Simes menemukan Puton bersembunyi di hotel yang mengendalikan petera kuda. Dia membiarkan Lorena berpura-pura menjadi pelayan untuk membuka pintu. Kemudian bergegas dengan Ham untuk mengendalikannya. Bersiap untuk mengambil kembali kendali atas petera kuda. Puton tiba-tiba mengeluarkan senjatanya dan mengambil kembali kotak kontrol. Bersembunyi di sudut mencoba mengendalikan petera kuda datang untuk membantu. Ham segera menembak dan melukainya dengan pistol. Sementara Puton hendak menyerah. Petera kuda menangkapnya tepat waktu. Kirim dia langsung ke surga. Dokter Simes ingin memancing petera kuda ke akuarium. Siapa sangka akan diserang di tengah jalan. Tidak ada jalan lain. Mereka hanya bisa meninggalkan mobil dan melarikan diri. Ham sial dihentikan oleh petera kuda. Dia mengeluarkan belatinya dan bertarung tatap muka. Ketika petera kuda tidak memperhatikan, dia bersembunyi di kamar mandi. Pada saat ini, seutas tentakel menyelinap masuk secara bertahap. Menggores wajah Lorena. Rasakan nafas pemiliknya. Sarktapus tidak menyakitinya. Lalu luncurkan serangan besar-besaran dengan petera kuda di pantai. Lorena dan Ham dengan cepat membuat rencana aksi. Melalui penyelidikan mereka menemukan petera kuda sangat sensitif terhadap benda bercahaya. Jadi mereka melemparkan bola bercahaya ke laut sebagai umpan. Petera kuda sangat cepat tertarik padanya. Tapi Lorena berhati-hati agar tidak jatuh ke laut. Akan jadi umpan di mulut petera kuda. Di saat kritis, Sarktapus muncul di depannya tepat waktu. Ambil kesempatan untuk mengeluarkan senjata buatan sendiri. Ditembak langsung ke perut petera kuda. Kemudian segera menyelamatkan Lorena dan melarikan diri dari tempat kejadian.
Saat ini dua monster masih bertarung sampai mati. Tiba-tiba, bom waktu yang berdetak di tubuh petera kuda meledak, mengubahnya menjadi tusuk sate panggang. Film berakhir di sini. Meskipun hanya menggunakan teknik umum, tapi isi filmnya juga cukup menarik. Jika teman-teman tertarik, bisa menonton fullnya ya. 欢的点个关注，我们下期再见。